Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Rabu tanggal 26 Februari 2025. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Demikian dikatakan. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita pasti sepakat ya kalau saya katakan bahwa tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang ingin disakiti. Sepakat? Iya, pasti kita sepakat. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang ingin disakiti, yang ingin dijahati, yang ingin dihina, difitnah, dicaci maki. Tidak ada. Jangankan kita orang dewasa, anak kecil pun tidak terima ketika dia disakiti, ketika dia dihina, ketika dia dicaci maki. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, namun walaupun demikian, bagaimana dengan kenyataan yang kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari? Sungguh sangat ironis sekali. Kenapa saya katakan sangat ironis? Karena ketika semua orang tidak ingin disakiti, ternyata faktanya adalah tindakan saling menyakiti masih seringkali terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, kita harus akui itu. Baik di lingkungan keluarga, di lingkungan tempat kita tinggal, di tempat bekerja, di sekolah, di kampus, atau di tempat lain, tindakan saling menyakiti, menghina, memfitnah itu masih sering kali terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jujur kita akui bahwa tidak semua orang sama dalam merespon sakit hati yang dia terima. Tidak semua sama. Ada orang yang diam saja ketika dia disakiti, ketika dia difitnah, ketika dia dihina, dicaci, dia diam saja. Karena pikirnya kalau saya tidak respon, kalau saya diam saja, pasti dia akan berhenti dengan sendirinya. Tetapi kita harus akui juga bahwa tidak sedikit orang yang justru merespon sakit hati yang dia terima, ya, dihina, difitnah, dicaci maki. Tumbuhlah rasa sakit hati, kemudian tumbuh menjadi dendam, lalu berkembang menjadi tindakan untuk membalas sakit hatinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara memang tidak terima dihina, disakiti, dijahati. Pengen rasanya membalas sakit hati yang kita rasakan. Tetapi itu kita, dari segi kemanusiaan kita memang kita tidak bisa menerima hal tersebut. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita pada hari ini bahwa kita harus mengasihi musuh kita. Kita harus mengasihi orang yang menjahati kita. Kita harus mengasihi orang yang menyakiti kita. Bahkan Tuhan bilang apa? Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Berdoalah bagi orang yang membenci kamu, menyakiti kamu. Bahkan firman Tuhan juga berkata, ketika musuhmu lapar, beri dia makan. Ketika musuhmu haus, beri dia minum. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, bagaimana respon kita tentang perintah Tuhan ini? Pasti kita akan berkata, Tuhan, berat sekali Tuhan. Bagaimana aku bisa mengasihi musuhku? Bagaimana aku bisa berdoa bagi orang yang mencaci maki aku? Bagaimana aku bisa berdoa bagi orang yang sudah menyakiti aku? Tuhan, berat sekali Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang berat. Memang tidak mudah untuk kita melakukan hal tersebut. Itu sebabnya mari kita minta kekuatan dari Tuhan,
supaya Tuhan menguatkan kita. Dan di atas semuanya itu, mari kita tiru Tuhan Yesus, di mana Dia mengasihi kita, di mana Dia mengampuni kita. Dia tidak membalaskan perbuatan dosa kita. Sebaliknya Dia datang ke dunia ini, Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Dia mengasihi kita, Dia mengampuni kita. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, memang tidak mudah, tetapi mari kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya Tuhan menguatkan kita, agar kita mampu untuk mengasihi dan mengampuni orang yang menyakiti kita, orang yang berbuat jahat kepada kita, supaya kita mampu untuk mengasihi musuh kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, di pagi hari ini Engkau berikan firman-Mu kepada kami, yang mengingatkan kami agar kami mau dan mampu untuk mengasihi musuh kami, untuk berdoa bagi orang yang menyakiti kami, berdoa bagi orang yang mencaci maki kami. Engkau mengingatkan kami agar kami jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi agar kami mau dan mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bapa, jujur, itu adalah hal yang sulit untuk kami lakukan. Oleh karena itu Tuhan, berikan kekuatan kepada kami, berikan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan, agar kami mampu untuk mengasihi musuh kami. Sebab Engkau sendiri menjadi teladan bagi kami Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami manusia berdosa ini. Engkau tidak membalaskan kami seturut dengan dosa perbuatan kami, tetapi Engkau mengampuni kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Biarlah kami semua dimampukan untuk mengasihi musuh kami, untuk mengasihi setiap orang yang menyakiti, memfitnah, menghina kami. Terima kasih Bapa, berkati kami agar kami mampu untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu ini. Di pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan, dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Berkati kami Tuhan, tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Kalau ada yang sedang sakit Tuhan, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang menjalani pemulihan di rumahnya masing-masing, tolong Tuhan lawat mereka, tolong Tuhan berikan kesembuhan kepada mereka. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi, agar kondisi mereka cepat dipulihkan. Apabila ada yang sedang berduka, tolong Tuhan hiburkan dan kuatkan. Terima kasih Bapa, apapun yang kami kerjakan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan di sepanjang hari ini, semuanya kami serahkan kepadamu. Pimpin dan kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi, Horas.